Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya, itu di proyek preservasi jalan Lubuk Selasih, Surian, Padangaro sampai batas Jambi. Latar belakang pada proyek tersebut itu menambah pengalaman dalam pekerjaan preservasi jalan sebagai aplikasi dari teori-teori yang didapat pada perkuliahan. Yang kedua, mempelajari metode dan proses preservasi jalan. Dan terakhir, mencari pengalaman dari pembimbing di lapangan. Ada beberapa rumusan masalah, di antara lainnya yaitu bagaimana kondisi geologi pada proyek tersebut, apa alat dan bahan yang digunakan saat preservasi jalan tersebut. Yang ketiga, menghitung volume plat deker. Tujuan yang pertama itu meningkatkan dan memperluas pengetahuan mahasiswa akan disiplin ilmu yang ditekuni serta untuk menambah pengalaman dan keterampilan. Yang kedua yaitu mengetahui alat dan bahan yang digunakan pada proses preservasi jalan tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi geologi pada proyek. Batasan masalahnya yaitu untuk tinjauan pelaksanaan pekerjaan proyek preservasi jalan Lubuk Selasih, Surian, Padangaro sampai batas Jambi. Yang kedua yaitu tinjauan material dan peralatan di proyek. Yang terakhir, tinjauan timbunan dan galian di proyek. Deskripsi proyek itu nama proyek preservasi jalan Lubuk Selasih, Surian, Padangaro sampai batas Jambi. Nomor kontrak KU 02-10 KTR 02 PPK 2.5 PJN.2 2.2021 atau 2021. Lokasinya yaitu Lubuk Selasih, Surian, Padangaro, batas Jambi. Yang menyediakan penyedia yaitu PT Arsi Citra Kamato, konsultan perencana PT Akbar Jaya Konsultan KSO, konsultan pengawas yaitu PT Daya Teksindo KSO. Lingkup pekerjaan preservasi jalan atau pemeliharaan rutin jalan. Panjang jalan sepanjang 158 kilometer. Nilai kontrak itu sebesar 10.351.577.000. Tanggal kontrak 3 Februari 2021 dan waktunya 320 hari kalender. Jenis kontrak yaitu lamsam. Jenis organisasi yang menjadi direktur yaitu Insinyur Fakhrizal MT, yang menjadi manajer proyek Pak Herman ST, dan ahli K3 konstruksi Insinyur Nasirman Chan, manajer keuangan Muhammad Arif Pribadi SE. Petugas K3 yaitu Ebi Dwika Putra AMD, manajer teknik Afdal ST, dan quality Andi Kardo Putra, pelaksana Suteja Wiguna, quality Fajri Tantowi, dan surveyornya Afdol Zikri. Manajemen proyek, proses pengadaan jasanya yaitu menggunakan e-procurement yaitu SPSE atau sistem pengadaan secara elektronik, dan juga bisa dikatakan secara online.
Jenis kontrak yang digunakan yaitu kontrak lamsam, manajemen proyek, dan penunjukan kontraktornya itu membuka dan login di website LPSA Kota Padang secara online, mendaftar kepada paket pekerjaan, dan ketiga upload dan menyerahkan dokumen lengkap. Yang keempat itu melakukan penawaran sampai jadi. Dan selanjutnya metode pelaksanaan struktur itu pemetaan. Pemetaan itu sendiri yang saya lihat mengukur lokasi aspal yang akan preservasi atau diperbaiki menggunakan alat teodolit dan alat-alat yang lainnya seperti meteran. Yang saya lihat waktu pengukuran itu hanya memakai meteran. Dan selanjutnya pembersihan, membersihkan lapangan yang telah diukur berapa ketinggian dan berapa kepanjangannya, hingga menyapu pasir-pasir yang tertinggal di dalam lubang atau jalan yang dipreservasi tersebut dengan sapu lidi, yang saya kerjakan dan saya lihat. Dan selanjutnya pembentukan itu seperti menggali lubang sesuai jalan yang rusak atau yang berlubang. Dan selanjutnya pemadatan sendiri menggunakan tandem roller juga. Selanjutnya beralih ke pondasi. Dan pondasi sendiri saya tidak ada mengambil dokumentasinya. Hot mix begitu juga. Seterusnya permukaan dan finishing tidak mengambil dokumentasinya. SNI yang digunakan atau standar yang harus digunakan pada pembuat pada preservasi jalan yaitu SNI 88 pada tahun 2019. Dan selanjutnya peralatan. Yang pertama, vibrator roller. Alat ini berfungsi untuk memadatkan lapisan tanah, pasir, dan kerikil pada lapisan pertama sebelum kita mengaspal jalan tersebut. Yang kedua, pneumatic roller. Pneumatic roller ini fungsinya untuk mendinginkan lapisan aspal yang telah dipadatkan. Biasanya pneumatic roller ini bolak-balik sebanyak 7 kali yang saya lihat di lapangan. Kemudian ekskavator ini gunanya untuk menggali lubang jalan yang berlubang, untuk jalan berlubang yang sudah diukur berapa yang akan digali dan berapa ketebalan yang akan digali. Dan berikutnya dump truck. Dump truck itu sendiri kerjanya atau fungsinya cuma satu,
yaitu mengangkut aspal dari aspal dijemput sampai diantar ke lokasi yang akan di aspal. Selanjutnya tandem roller. Tandem roller ini gunanya untuk memadatkan aspal yang akan dipadatkan. Tandem roller ini bekerja bolak-balik sebanyak 7 kali juga yang saya lihat di lapangan. Karena saya tidak ada bertanya kepada teknisi yang ada di sana. Dan terakhir aspal finisher. Aspal finisher ini memaparkan aspal panas dan kemudian diratakan dengan tandem roller supaya padat. Dan satu lagi, tadi Bu Nanda bertanya kepada saya berapa suhu aspal hot mix itu. Suhunya mulai dari 145 derajat Celcius sampai 155 derajat Celcius. Dan selanjutnya masuk kepada tugas khusus, yaitu menghitung volume beserta material yang dibutuhkan saat membuat plat decker. Plat decker ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu alas dari atau bagian yang paling atas yang berbentuk persegi panjang. Volume bagian pertama yaitu luas alas dikali lebar. Luas persegi panjang P kali T sama dengan 3,5 dikali 0,5. 3,5 itu adalah meter dan 0,5 itu adalah 50 cm. Berapa kali kah? Sama dengan 1,75 meter persegi. Volumenya yaitu luas alas kali lebar dan kali jumlah. 1,75 meter persegi dikali 5 meter dikali 1 dan hasilnya 8,75 meter kubik. Dan bagian kedua yaitu bagian kaki plat decker tersebut yang berbentuk trapesium. Jadi kita menghitung luas alas trapesium. Pada bagian dua tersebut yaitu luas alas dikali lebar. Kenapa berbentuk trapesium? Kenapa tidak persegi panjang? Atau kenapa agak miring kenapa agak miring? Kalau lurus, tegak lurus atau seperti persegi panjang akan mudah runtuh. Cara menghitungnya yaitu luas trapesium tersebut setengah kali A tambah B dikali T sama dengan 1/2 kali 0,5 ditambah 0,80 dikali 3,2 meter sama dengan 2,08 meter persegi. Dan volumenya luas alas dikali lebar dikali jumlah sama dengan 2,08 meter persegi dikali 5 dikali 2 sama dengan
20,8 meter kubik. Dan pada bagian 3 yang berbentuk persegi panjang juga, panjang persegi panjang tersebut 0,8 dan dikali 0,8 sama dengan 0,64 meter persegi. Dan pada volume bagian 3 sama dengan luas alas dikali jumlah, dan hasilnya 6,4 meter kubik. Pada bagian 4 terdapat persegi panjang juga, yaitu panjang kali lebar 2,5 dikali 0,3. Panjangnya 2,5 meter dan tingginya 0,3 meter. Hasilnya 0,75 meter persegi. Dan volume di bagian 4 ini luas alas dikali lebar dikali jumlah sama dengan 0,75 dikali 5 dikali 1. Hasilnya 3,75 meter kubik. Dan jadi jumlah keseluruhan volume pasangan batu kali pada plat deker adalah V tambah 1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4, yaitu 8,75 ditambah 20,8 ditambah 6,4 dan ditambah 3,75. Hasilnya 39,7 meter kubik. Dan kebutuhan materialnya yaitu menurut SNI 8865 2019 nomor 6.2 menyatakan bahwa untuk membuat 1 meter kubik pasangan batu kali 1 berbanding 4 memerlukan batu kali sebanyak 5,4 meter kubik dan semen 163 kilo serta pasir 0,52 meter kubik. Jadi untuk mengerjakan pasangan batu kali plat deker tersebut sebesar 39,7 meter persegi, dibutuhkan material sebanyak batu kali sama dengan indeks SNI dikali volume atau 5,4 meter kubik dikali 39,7 meter kubik. Hasilnya 214,38 meter kubik. Dan semen sendiri indeks SNI dikali volume yaitu 163 kg dikali 39,7 meter kubik, dan hasilnya 129,442 sak, atau bisa dibulatkan menjadi 130 sak semen. Dan pasir indeks SNI dikali volume sama dengan 0,252 meter kubik dikali 39,7 meter kubik. Hasilnya 20,644 atau bisa dibulatkan menjadi 21 meter kubik. Dan selanjutnya kesimpulannya yaitu jadwal tidak bisa direalisasikan secara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Preservasi yang dilakukan pada jalan merupakan suatu kegiatan rutinitas yang dilakukan agar jalan dapat digunakan dengan baik. Plat deker pada jalan sangat dibutuhkan apabila ada anak sungai yang akan mengganggu suatu jalan, atau kalau tidak dibutuhkan plat deker,
ya otomatis jalan itu tidak akan selesai. Dan terakhir pada bab 4, volume yang dibutuhkan pembuatan floodwalker yaitu 39,7 meter kubik. Dan sarannya perlu adanya komunikasi dengan baik, dan dalam hal mencapai memenuhi tujuan dari mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek, ada baiknya dosen pembimbing ditentukan sebelum mahasiswa melaksanakan kerja praktek, agar nantinya mahasiswa tersebut dapat lebih terarah dalam melakukan kerja praktek di lapangan. Baiklah Pak, Bu, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Hanya itu pengalaman saya di lapangan selama KP. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.